Kenapa ada orang duduk atau berdiri bersama dengan kekasihnya bisa berjam-jam, tapi bersama Allah 7 menit pun tidak kuat? Berarti qalbunya yang ada masalah. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Jika telah rusak kecocokannya, maka rusaklah semua yang di tubuh. Ala wahyal qalb. Ala bahasa Arab itu litanbih. Artinya ketahuilah gitu. Wahyal qalb itu adalah qalbu. Jika si qalbu itu tawadhu, maka rukuknya terasa nikmat. Maka al-a'mal, amal itu masdaruhal qalb. Tempat terbitnya adalah qalbu. Tapi dia butuh bukti. Maka di Quran disebut i'malu fasarallahu a'makum. Beramallah kamu, maka Allah akan memperhatikan amalmu. Pertanyaannya, merasa diperhatikan Allah enggak tadi salatnya? Berarti salatnya belum ngamalin ayat ini. Coba mulai hari ini beramal itu karena ayat itu. Beramallah kamu, Allah akan pandang amalmu. Tapi apa yang Allah pandang? Maka ditaksis dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis Imam Muslim tadi dan Imam Bukhari juga ada yang semakna, bahwa Allah memandang ke qalbumu. Jadi yang dipandang itu bukan rukuknya, tapi ini yang disebut ahwal dalam ruku. Mesti ruku. Yang dipandang bukan sujudnya, sehingga jidat kita mulai sakit ketika sujud lama. Dalam kalimat ini dikatakan, jadi keadaan fisik itu selalu menerjemahkan keadaan qalbu. Jika qalbunya sedang tawadhu, dia pasti ruku. Jika qalbunya sedang bersah diri, pasti dia mengatakan la haula wala quwata illa billah. Jika qalbunya sedang menta'zim Allah, pasti dia mengagumi dan mengatakan subhanallah. Apa nama yang dimasukkan ke dalam qalbu, itulah nanti keluar. Karena air yang dimasukkan ke dalam kendi, dalam gelas, jika putih keluarnya putih, jika hitam keluarnya hitam. Jika yang dimasukkan asma'ul husna, maka keluarnya adalah akhlak yang hasanah. Jika yang dimasukkan hubbud dunya, maka keluarnya itu tamak. Jika di qalbu itu muncul kezuhudan, maka orang itu nanti akan suka puasa. Jadi puasa itu efek warid yang datang ke qalbu. Apa arti warid? Anugerah rohani datang ke qalbu. Zuhud itu nikmat yang lebih besar dari dunia dan seisinya. Orang kalau sudah masuk zuhud ke qalbunya, hidupnya kenyang. Enggak ada keluh kesah, kebahagiaan itu ada meskipun dunia tidak di tangannya. Tapi orang-orang zuhud bukan berarti dia orang miskin. Banyak orang miskin cinta dunia, tiap hari mikirin gimana makan. Berarti dia belum zuhud. Jadi rugi 2 kali, udah miskin gak zuhud. Orang kaya itu paling bisa zuhud karena dunia sudah di tangan. Tapi kalau qalbunya tidak dapat zikir qalbu. Jadi qalbu itu punya zikir. Zikir lidah la ilaha illallah, subhanallah. Zikir qalbu Allah, Hu, Hay, Qayyum. Asma'ul husna itu zikir qalbu. Jika masuk ke qalbu itu al-hirs. Hirs itu ada kesukaan, kerajinan, ya, ada perasaan senang. Maka orang ini akan rajin tahajud, rajin sedekah, rajin semua zikir itu kayaknya ringan di tangannya, ringan di lidahnya. Jika yang datang di qalbu itu syauq, rasa rindu yang dalam, maka orang ini biasanya zikirnya mulai bergerak. Nah, zikir ini yang jarang datang ke kita. Minimal gerak mata, matanya nangis, itu zikir rindu.
Jadi rindu itu datang dulu ke kolbu, baru saat dia berzikir ada rasa nangis. Makanya zikirnya para perindu itu ada 3. Jika di mata dia menangis, jika di tubuh dia bergerak, jika tidak kuat maka dia pingsan. Inilah zikir-zikirnya kolbu. Karena sebab syauq datang, rasa rindu itu datang. Dan rindu itu sumbernya satu, al-mahabbah, rasa cinta kepada Allah dan Rasulullah. Jika yang muncul di kolbu itu al-khawf, dia juga nangis. Apa arti khawf? Rasa takut. Tapi bedanya, al-khawf ini beda dengan syauq. Jika syauq bikin orang bergetar, tapi kalau khauf tidak, bikin orang diam. Ada lagi raja. Raja itu harap. Jika orang berharap, Allah menerimanya. Bapak saudara makan Allah, kita ini semua punya dosa, benar gak? Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi apakah dengan dosa itu kita berhenti beramal? Enggak. Jika di Quran lebih dari 100 kali Allah membicarakan kolbu, kenapa ajaran-ajaran kolbu tidak dominan dalam kajian-kajian kita? Yang dominan apa? Kajian fikih, sunnah, bid'ah. Ingin mempergi kolbu, tapi yang terjadi keras kolbu. Ini coba aja. Kita bertahun-tahun ngaji sunnah bid'ah. Apa yang terjadi? Kolbu keras. Keras bukan main. Karena Rasulullah awal ngajar orang bukan ngajar sunnah bid'ah. Yang pertama diajar oleh Rasulullah apa? Qalbu. Jadi kalau ada orang sibuk dengan sunnah bid'ah, dia salah berguru. Tapi kalau sudah selesai belajar qalbu, baru belajar itu. Jadi saya berbeda sedikit dengan banyak orang. Orang mengira belajar tasawuf itu setelah belajar fikih. Enggak. Bagi saya belajar tasawuf dulu, belajar fikih. Baru belajar akidah lebih awal ya. Akidah, tasawuf, fikih. Kalau enggak, yang terjadi nanti debat. Maka Bapak Saudara, karena Allah, karena ahwal qalbu itu beragam yang datang, maka di antara ulama itu ada yang ahli ibadah. Kenapa? Yang muncul di qalbunya hirs, doyan ibadah. Ketika yang masuk ke qalbu itu asyauq, maka orangnya akan suka berdendang, bersyair, bersolawat. Maka muncullah dalam peradaban Islam Barzanji, muncullah syair-syair Imam Ibn al-Farid. Ya, muncul semua itu. Maka syair-syair di Jawa muncul apa namanya, macapat ya, yang mau copot ya, itu yang harimau Sunan Kalijaga. Itu wali Allah besar Pak. Belum berguru kepada ulama keturunan Samarkand, Syekh Mahudum bin Ibrahim, yang kita sebut dengan Sunan Bonang. Bapak saudara, karena Allah, maka di antara mereka ada yang zuhud, karena yang datang kolbunya kebencian dunia. Di antara mereka ada yang muridin, ada yang wara, ada yang arif. Puncaknya nanti arif.